Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 5 akan membawakan materi mengenai sejarah manajemen bagian Contemporary Approaches. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 5. Saya sendiri, Luciana, dan rekan-rekan saya Asri Boy Widya, Ibnu Rahmat Sutio, Fauzan Raif, dan Yusuf Abdul Syukur. Part 1. About Contemporary Approaches. Tahukah kamu pendekatan apa yang digunakan dunia saat ini? Ya, benar. Pendekatan itu disebut contemporary approaches. Perkembangan teknologi membuat kehidupan dalam berorganisasi menjadi lebih mudah. Keunggulan dan kecanggihan teknologi informasi ini secara langsung mampu menggeser batas-batas organisasi. Hal itu dapat dilihat ketika jarak dan waktu bukan lagi kendala yang utama dalam penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lain. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan contemporary approaches? Contemporary approaches atau pendekatan kontemporer adalah ilmu manajemen yang mempelajari hal-hal yang terjadi di lingkungan di luar batas organisasi. Pendekatan kontemporer dalam manajemen merujuk pada pendekatan yang dilakukan melalui dua konsep, yakni pendekatan sistem atau system approaches dan pendekatan situasional atau contingency approaches. Part 2. System approaches. System approaches atau pendekatan sistem ini mulai ditelaah sejak tahun 1960 oleh para pengkaji ilmu manajemen hingga saat ini. Mereka mengkaji hubungan mengenai teori sistem serta bagaimana hubungan sistem ini dengan organisasi. Pendekatan ini memandang bahwa organisasi adalah sebuah sistem yang di dalamnya berisi sekumpulan bagian yang saling terkait dan bergantung satu sama lain, serta ditata sedemikian rupa agar membentuk satu kesatuan yang utuh. Jenis pendekatan pada sistem approaches ada dua jenis. Yang pertama, sistem tertutup. Sistem ini tidak dipengaruhi dan tidak pula berinteraksi dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Yang kedua, ada sistem terbuka. Sistem ini dipengaruhi oleh lingkungan tempatnya berada serta melakukan interaksi. Pada masa sekarang, apabila membahas mengenai organisasi sebagai sistem, maka yang dimaksud adalah sistem terbuka. Selanjutnya, ada perlunya pendekatan sistem. Bagi para manajer, pendekatan sistem membantu dalam menjalankan aktivitas-aktivitas koordinasi di berbagai bagian organisasi, serta memastikan bahwa semua bagian dari organisasi dapat berjalan secara selaras demi tercapainya sasaran-sasaran organisasi. Bagi para manajer, pendekatan sistem ini berguna untuk mengisyaratkan bahwa keputusan dan tindakan pada salah satu bidang organisasi dapat memengaruhi pada bidang yang lainnya. Dengan pendekatan sistem, maka diketahui bahwa organisasi tidak sepenuhnya mandiri dan tidak pula dapat mencukupi dirinya sendiri. Organisasi bergantung pada lingkungannya untuk memperoleh input yang dibutuhkan untuk transformasi dan untuk menyerap output yang dihasilkannya. Part 3. Contingency approaches. Pendekatan ini didasarkan pada gagasan bahwa tidak ada satu cara terbaik dalam manajemen. Kontingensi mengacu pada keadaan langsung. Organisasi yang efektif harus menyesuaikan pendekatan manajemen sesuai dengan keadaan tertentu. Contohnya adalah ketika hubungan manusia di kalangan pekerja sudah baik, tetapi produktivitasnya masih rendah, maka teori manajemen klasik mungkin lebih tepat diterapkan. Akan tetapi sebaliknya, bila hubungan manusia di kalangan pekerja rendah dan produktivitas tinggi, maka pendekatan hubungan manusia mungkin lebih tepat diterapkan. Manajer kontingensi biasanya mengidentifikasi situasi dan metode mereka sendiri dan melakukan upaya untuk memastikan keduanya berinteraksi secara efisien. Teknologi informasi dan komunikasi yang canggih telah mengubah cara bisnis beroperasi dan melakukan perdagangan.
Internet yang lebih aman dan standar transmisi baru membuat bisnis lebih mudah dan murah untuk melakukan perdagangan antar organisasi. Manajer telah menerapkan teknologi baru seperti electronic data interchange dan e-commerce untuk meningkatkan komunikasi di seluruh perusahaan. Pada awalnya, ahli teori manajemen klasik seperti Henry Fayol dan Frederick Taylor mengidentifikasi dan menekankan prinsip-prinsip manajemen yang mereka yakini akan membuat perusahaan lebih sukses. Sebab itu juga, kaum klasik mendapat kecaman pada tahun 1950-an dan 1960-an dari para pemikir manajemen yang percaya bahwa pendekatan mereka tidak fleksibel dan tidak mempertimbangkan kontingensi lingkungan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pendekatan kontingensi, di antaranya ukuran organisasi, strategi, teknologi yang digunakan, sumber daya dan kegiatan operasi, serta bagaimana perusahaan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa!